Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari grup 7 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Manusia dan Kegelisahan. Materi pertama, pengertian kegelisahan, akan dibacakan oleh teman saya Salsabila. Terima kasih kepada Nadira. Saya akan membacakan materi yang yaitu pengertian kegelisahan. Kegelisahan berasal dari kata gelisah yang berarti tidak tentram hatinya, selalu merasa khawatir, tidak tenang, tidak sabar, cemas, sehingga kegelisahan merupakan hal yang menggambarkan seseorang tidak tentram hati maupun perbuatannya. Merasa khawatir, tidak tenang dalam tingkah lakunya, tidak sabar ataupun dalam kecemasan. Kegelisahan hanya dapat diketahui dari gejala tingkah laku atau gerak-gerik itu umumnya lain dari biasanya. Misalnya berjalan mandar-mandir dalam ruang tertentu sambil menundukkan kepala, memandang jauh ke depan sambil melepaskan tangannya, duduk termenung sambil memegang kepalanya, duduk dengan wajah murung atau sayu, malas salah satu ekspresi dari kecemasan. Karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, kegelisahan juga diartikan sebagai kecemasan, kekhawatiran ataupun ketakutan. Masalah kecemasan atau kegelisahan berkaitan juga dengan masalah frustasi, yang secara definisi dapat disebutkan bahwa seseorang mengalami frustasi karena apa yang diinginkan tidak tercapai. Selanjutnya yaitu Sigmund Freud, ahli psikoanalisa, berpendapat bahwa ada 3 macam kecemasan yang menimpa manusia, yaitu kecemasan kenyataan atau objektif, kecemasan neurotik, dan kecemasan moral. Yang pertama yaitu kecemasan objektif. Kecemasan tentang kenyataan adalah suatu pengalaman perasaan sebagai akibat pengamatan atau suatu bahaya dalam dunia luar. Bahaya adalah sikap keadaan dalam lingkungan seseorang yang mengancam untuk mencelakakannya. Pengalaman bahaya dan timbulnya kecemasan mungkin dari sifat pembawaan atau keadaan tertentu dan lingkungannya. Uh, Kenyataan yang pernah dialami seorang, misalnya pernah terkejut waktu diketahui di pakaiannya ada kecoa. Keterkejutannya itu demikian hebatnya sehingga kecoa merupakan binatang yang mencemaskan. Seorang wanita yang pernah diperkosa oleh sejumlah pria yang tidak bertanggung jawab sering ngeri melihat pria bila ia sendiri, lebih-lebih bila jumlahnya sama dengan yang memperkosanya. Kecemasan akibat dan kenyataan yang pernah dialami sangat terasa bila mana pengalaman itu mengancam eksistensi hidupnya. Karena seseorang tidak mampu mengatasinya, waktu itu terjadilah kemudian apa yang disebut stres. Kecemasan yang dialami oleh seorang bayi atau anak kecil dan sangat berkesan akan nampak kembali pada waktu itu. Ke waktu ia sudah dewasa, misalnya ia mendapat perlakuan kejam dari ayahnya. Mungkin ia selalu cemas bila berhadapan dengan orang yang seusia ayahnya, tapi ada pula yang memberikan reaksi balik karena ia mendendam, maka ia berusaha selalu untuk ganti berbuat kejam sebagai pelampiasannya. Yang kedua itu kecemasan neurotis atau syaraf. Kecemasan ini timbul karena pengamatan tentang bahaya dari naluriah. Menurut Sigmund Freud, kecemasan ini dibagi 3, yakni yang pertama itu kecemasan yang timbul karena penyesuaian diri dengan lingkungan. Kecemasan timbul karena orang itu takut akan bayangannya sendiri atau takut akan idenya sendiri sehingga menekan dan menguasai ego. Kecemasan semacam ini menjadi sifat dari seorang yang gelisah yang selalu mengira bahwa sesuatu hebat akan terjadi. Yang kedua yaitu bentuk ketakutan yang tegang dan irasional atau fobia. Bentuk khusus dari fobia adalah bahwa intensitas ketakutan melebihi proporsi yang sebenarnya dari objek yang ditakutkannya. Misalnya, seorang gadis takut memegang benda yang terbuat dari karet. Yang ketiga itu rasa takut lain ialah rasa gugup, gagap, dan sebagainya. Reaksi ini munculnya secara tiba-tiba tanpa ada provokasi yang tegas. Reaksi gugup ini adalah perbuatan meredakan diri yang bertujuan untuk membebaskan seorang dari kecemasan neurotis yang sangat menyakitkan dengan jalan melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh ide meskipun ego dan superegonya melarangnya. Yang ketiga yaitu kecemasan moral. Kecemasan moral itu disebabkan karena pribadinya seseorang. Tiap pribadi memiliki bermacam-macam emosi, antara lain yaitu iri, benci, dendam, dengki, marah, gelisah, cinta,
rasa kurang, rasa iri, benci, dengki, dendam itu merupakan sebagian dari pernyataan individu secara keseluruhan berdasarkan konsep yang kurang sehat. Oleh karena itu, sering alasan untuk iri, benci, dengki itu kurang dapat dipahami orang lain. Sifat-sifat seperti ini adalah sifat yang tidak terpuji, bahkan mengakibatkan manusia akan merasa khawatir, takut, cemas, gelisah, dan putus asa. Misalnya seorang yang merasa dirinya kurang cantik, maka dalam pergaulan ia terbatas kalau tidak tersisihkan, sementara itu ia pun tidak berprestasi dalam berbagai kegiatan, sehingga kawan-kawannya lebih dinilai sebagai lawan. Ketidakmampuannya Baiklah, menyamai kawan-kawannya mungkin menimbulkan kecemasan terima moral. kasih kepada Salsa. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, Nadira Endiani. Sebab-sebab orang gelisah. Sebab-sebab orang gelisah adalah karena hakikatnya orang takut kehilangan haknya. Hal itu adalah akibat dari suatu ancaman, baik dari luar maupun dari dalam. Contohnya, bila ada suatu tanda bahaya seperti bahaya banjir, gunung meletus, atau perampokan, orang tentu akan gelisah. Hal itu disebabkan karena bahaya itu mengancam akan hilangnya beberapa hak orang sekaligus, misalnya hak hidup, hak milik, hak memperoleh perlindungan, hak memerdekakan hidup, dan kemudian hak nama baik. Kalau misalnya kentongan dipukul terus-menerus dan disambung bersaut-sautan, makin lama makin dekat, tentu orang-orang akan gelisah. Gerangan apakah yang akan terjadi? Meskipun berita peristiwa belum ada, tetapi yang jelas itu merupakan tanda-tanda bahaya. Usaha mengatasi kegelisahan. Usaha mengatasi kegelisahan pertama-tama harus dimulai dari diri kita sendiri, yaitu seperti kita harus bersikap tenang, introspeksi, penerimaan, ataupun berserah diri. Bersikap tenang dengan pikiran tenang, kita bisa lebih rasional dalam menghadapi masalah. Introspeksi, mencari tahu penyebab kegelisahan dan dampak terburuk yang mungkin terjadi. Yang mungkin terjadi. Penerimaan yaitu menerima kenyataan dan bersiap menghadapi konsekuensinya. Berserah diri yaitu memasrahkan segala sesuatu kepada Tuhan dan percaya akan Maha Kuasanya. Contohnya, dokter yang menghadapi istri dan anaknya yang sedang sakit justru tidak dapat merasa tenang karena ada ancaman terhadap haknya. Dokter tidak dapat berbuat apa-apa bila menghadapi keluarganya yang sakit karena ia merasa khawatir. Dalam hal ini, dokter itu harus bersikap seperti menghadapi pasien yang bukan keluarganya. Cara lain yang mungkin juga baik untuk digunakan yaitu kita tanyakan kepada diri kita sendiri, akibat yang paling buruk yang bagaimanakah yang akan kita tanggung atau yang akan terjadi. Mengapa hal itu terjadi, apa penyebabnya, dan sebagainya. Apabila kita dapat menganalisa akibat yang akan ditimbulkan oleh kecemasan tersebut, dan bila kita dapat mengatasinya, kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapinya, karena tidak semua pengalaman di dunia ini menyenangkan. Yang kedua, kita dapat menerima akibatnya dengan rasa tabah dan senang hati. Misalnya kecemasan tersebut akan sirna dalam jiwa kita. Kita juga dapat bersama-sama, seiring berjalannya waktu, kita dapat mencoba untuk memperkecil dan mengurangi keburukan-keburukan akibat timbulnya kecemasan. Untuk mengatasi kegelisahan yang paling ampuh, yaitu kita memasrahkan diri kepada Tuhan. Kita pasrahkan nasib kita sepenuhnya kepadanya. Kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Pengampun. Selanjutnya, keterasingan. Keterasingan berasal dari kata terasing, dan kata itu adalah dari kata dasar asing. Kata asing berarti sendiri, tidak dikenal orang. Sehingga kata terasing berarti tersisihkan dari pergaulan, terpisahkan dari yang lain, atau terpencil.
Jadi, kata keterasingan berarti hal-hal yang berkenaan dengan kesulitan dari pergaulan, terpencil, atau terpisah dari yang lain. Keterasingan adalah bagian hidup manusia. Sebentar atau lama, orang pernah mengalami hidup dalam keterasingan. Sudah tentu dengan sebab dan kadar yang berbeda satu sama lain. Yang menyebabkan orang berada dalam keterasingan itu ialah perilakunya yang tidak dapat diterima atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat, atau kekurangan yang ada pada diri seorang sehingga ia tidak dapat atau sulit menyesuaikan diri dalam masyarakat. Perilaku yang tidak dapat diterima atau tidak dapat dibenarkan itu selalu menimbulkan keonaran dalam masyarakat. Sifatnya bertentangan dengan atau menyentuh nilai-nilai kemanusiaan. Hal itu akan dapat merugikan harta, nama baik, martabat, harga diri orang lain. Karena itu, orang yang berbuat itu dibenci oleh masyarakat dan berada dalam keterasingan. Perbuatan itu misalnya mencuri, memperkosa, mengganggu istri orang, menghina orang, dan sombong. Keterasingan dalam hal ini sifatnya dapat dipaksakan oleh anggota masyarakat ataupun oleh institusi yang diciptakan oleh masyarakat kepada si pelaku. Maksudnya supaya si pelaku tidak merugikan orang lain atau membuat gelisah orang lain. Dan si pelaku dapat menjadi sadar sehingga dapat memperbaiki perilakunya yang bertentangan dengan nilai-nilai kemasyarakatan. Kesadaran itu mungkin dapat terjadi apabila orang yang terasing membuat ia gelisah. Orang yang bersikap angkuh, sombong, besar kepala, tidak menghormati orang lain selalu akan terusir dari pergaulan masyarakat. Karena perilaku semacam ini tidak disenangi dan dibenci oleh masyarakat. Orang lain akan merasa tersentuh nilai-nilai kemanusiaannya apabila bergaul dengan orang angkuh, sombong, dan tidak menghormati orang lain. Karena itu ia dibenci orang lain, sehingga membuat ia dalam keterasingan. Kekurangan yang ada pada diri seorang dapat juga membuat keterasingan. Dalam hal ini, bukan masyarakat yang membuat orang itu terasing, melainkan diri sendiri karena ketidakmampuan atau karena membuat kesalahan. Ketidakmampuan atau kesalahan atau membuat kesalahan ini berpengaruh pada nama baik atau harga diri atau martabat orang yang bersangkutan. Ketidakmampuan di sini meliputi kekurangan ilmu pengetahuan yang dimiliki ataupun ketidakmampuan fisik. Kurang ilmu pengetahuan ini disebabkan oleh taraf pendidikannya yang belum sampai pada taraf tertentu yang dihadapinya sekarang. Dengan demikian, orang yang bersangkutan tidak dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat ilmiah yang dihadapinya. Karena itu, ia merasa gelisah dan terasing. Kesalahan yang dibuat seseorang juga dapat membuat orang itu dalam keterasingan, dan karena itu ia merasa gelisah. Selanjutnya, kesepian. Kesepian berasal dari kata sepi yang berarti sunyi. Kesepian adalah perasaan sunyi atau lenggang yang sering dialami oleh setiap orang. Durasi dan intensitas kesepian bisa berbeda-beda pada setiap individu, tergantung pada kondisi mental dan penyebabnya. Sebab-sebab terjadinya kesepian bermacam sebab-sebab terjadinya kesepian. Frustasi dapat mengakibatkan kesepian. Dalam hal seperti itu, orang tidak mau diganggu. Ia lebih senang dalam keadaan sepi, tidak suka bergaul, dan sebagainya. Ia lebih senang hidup sendiri. Contohnya, Pangeran Siddhartha, putra Raja Kapilawastu, meninggalkan istana, tempat kemewahan, keramaian, dan ketidakpastian. Karena frustasi menyaksikan kontradiksi keadaan istana dengan keadaan luar istana yang penuh penderitaan. Maka ia meninggalkan istana, pergi ke tempat yang sepi mencari hakikat hidup. Bila kita perhatikan, sepintas selalu keterasingan dan kesepian itu serupa, tetapi tidak sama. Namun, ada hubungannya. Beda antara keduanya hanya terletak pada sebab dan akibat. Jadi, kesepian itu akibat dari keterasingan. Keterasingan akibat dari sikap sombong, angkuh, kaku, keras kepala, sehingga dijauhi teman-teman pergaulan. Karena teman-teman menjauhi, maka orang yang bersikap sombong itu hidup terasing, terpencil dari keramaian, hidup sehingga kesepian. Orang yang frustasi itu bersikap rendah diri, sengaja menjauhi pergaulan ramai, kebalikan dengan orang yang bersikap sombong. Orang yang bersikap rendah diri, pemalu, minder, merasa dirinya kurang berharga dibanding orang lain. Maka orang itu lebih suka menyendiri, karena menyendiri itu akibat dari kesepian. Selanjutnya, materi selanjutnya, ketidakpastian akan dibacakan oleh teman saya, Salsabila. Baiklah, selanjutnya yaitu ketidakpastian.
Ketidakpastian berasal dari kata tidak pasti, artinya tidak menentu, tidak dapat ditentukan, tidak tahu, tanpa arah yang jelas, tanpa asal-usul yang jelas. Ketidakpastian artinya keadaan yang tidak pasti, tidak tentu, tidak dapat ditentukan, tidak tahu, keadaan tanpa arah yang jelas, keadaan tanpa asal-usul yang jelas. Itu semua adalah akibat pikiran tidak dapat konsentrasi. Ketidakkonsentrasian disebabkan oleh berbagai sebab yang jelas pikirannya kacau. Ketidakpastian tentang lulus atau tidak dalam ujian sarjana yang sudah lama ditunggu-tunggu membuat orang gelisah. Lulus atau tidak lulus ujian sarjana akan menentukan status atau karir seorang dalam hidupnya. Ketidakpastian ini akan merugikan, karena status dan karir itu terancam. Karena ketidakpastian itu status yang telah ditetapkan oleh atasan menjadi hilang. Berhubung ada orang lain yang lebih dulu memenuhinya. Selanjutnya itu sebab-sebab terjadinya ketidakpastian. Orang yang pikirannya terganggu tidak dapat lagi berpikir secara teratur, apalagi mengambil kesimpulan. Dalam berpikir, manusia selalu menerima rangsang-rangsang lain, sehingga jalan pikirannya menjadi kacau oleh rangsang-rangsang baru. Kalau itu dapat berpikir baik dan akan memakan waktu yang cukup lama dan sukar. Mereka menampakkan tanda-tanda obsesi, fobia, delusi, gerak-gerakan gemetar, kehilangan pengertian, kehilangan kemampuan untuk menangkap sesuatu. Beberapa sebab orang tak dapat berpikir dengan pasti ialah yang pertama adalah obsesi. Obsesi merupakan gejala neurosa jiwa, yaitu adanya pikiran atau perasaan tertentu yang terus-menerus, biasanya tentang hal-hal yang tak menyenangkan, atau sebab-sebab tak diketahui oleh penderita. Misalnya selalu berpikir ada orang yang ingin menjatuhkan dia. Contoh, seorang pedagang yang maju pesat pada suatu saat berpikir olehnya ada kawanan yang ingin menjatuhkannya. Pikiran itu tidak hilang, tapi justru menjadi-jadi, apalagi setelah ia merugi. Yang kedua yaitu fobia. Ialah rasa ketakutan yang tak terkendali, tidak normal kepada suatu hal atau kejadian tanpa diketahui sebab-sebabnya. Nomor tiga yaitu ialah adanya keraguan apa yang telah dikerjakan, sehingga ada dorongan yang tak disadari melakukan perbuatan yang serupa berkali-kali. Contoh, keinginan untuk mengambil barang atau membeli, padahal barang itu tidak bermanfaat baginya. Dan andaikan ingin membeli atau mampu juga dia kleptomania. Keinginan minuman keras, orang itu bukan tapi bila dilanda pikiran atau perasaan keinginan minuman dapat dibendung. Yang keempat yaitu histeria. Yang selanjutnya yaitu delusi. Menunjukkan pikiran yang tidak beres karena berdasarkan suatu keyakinan palsu, tidak dapat memakai alat sehat, tidak ada dasar kenyataan, dan tidak sesuai dengan pengalaman. Delusi ini ada 3 macam, yaitu yang pertama delusi persekusi. Artinya itu menganggap keadaan sekitarnya jelek. Seorang yang mengalami delusi persekusi tidak mau mengenal tetangga kiri kanan karena menganggapnya jelek. Yang kedua yaitu delusi keagungan, menganggap dirinya orang penting dan besar. Orang seperti itu biasanya gila hormat dan menganggap orang-orang di sekitarnya sebagai orang-orang tidak penting. Akhirnya semua orang pun menjauhinya. Yang ketiga yaitu delusi melankolis, merasa dirinya bersalah, hina, dan berdosa. Hal ini dapat mengakibatkan buyutan atau dikenal dengan nama delirium tremens, hilangnya kesadaran dan menyebabkan otot-otot tak terkuasa lagi. Contohnya itu Pak Joyo, orang kampung, pada suatu hari dipanggil ke pengadilan untuk diminta kesaksiannya. Tetapi karena takutnya ia gemetar, keringat dingin mengucur. Ditanya ini itu tak bisa menjawab, mulutnya gemetar. Akhirnya jaksa tak memperboleh kesaksian apa-apa darinya. Yang keenam yaitu halusinasi. Halusinasi adalah khayalan yang terjadi tanpa rangsangan panca indera. Dengan sugesti diri, orang dapat juga berhalusinasi. Halusinasi buatan misalnya dapat dialami oleh orang mabuk atau pemakai obat bius. Kadang-kadang karena halusinasi, orang merasa mendapat tekanan terhadap dorong-dorongan dasarnya, sehingga dapat timbulnya halusinasi dorongan itu menemukan sasarannya. Ini dampak dalam perbuatan-perbuatan penderita. Yang ketujuh yaitu keadaan emosi. Dalam keadaan tertentu, seorang sangat berpengaruh oleh emosinya. Ini nampak pada keseluruhan pribadinya. Gangguan pada nafsu makan, pusing-pusing, muka merah, nadi cepat, keringatan, tekanan darah tinggi atau lemah. Sikapnya dapat apatis atau terlalu gembira dengan gerakan lari-larian, nyanyian, ketawa, atau berbicara.
Sikap ini dapat pula berupa kesedihan, menekan, tidak bernafsu, tidak bersemangat, gelisah, resah, suka mengeluh, tidak mau berbicara, diam seribu bahasa, termenung, dan menyendiri. Contohnya itu dalam liburan seperti biasa, Samsul Bahri pulang ke kampungnya, dan biasanya pula setiap pulang Samsul bermain ke rumah Nurbaya, bekas pacarnya. Kedatangan Samsul di rumah Kedatangan Samsul di rumah Nurbaya ialah untuk mengulang cintanya. Pada saat itu terketahuilah Samsul Bahri oleh Datuk Maringgi, suami Nurbaya. Melihat itu Samsul bahkan menghantam si tua bangka itu. Siti Nurbaya menjerit histeris. Jeritan itu terdengar oleh ayah Nurbaya. Ayah Nurbaya keluar melihat kejadian itu, gemetar, jatuh, terus meninggal. Siti Nurbaya marah Rusli. Baiklah, yang selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Usaha-usaha penyembuhan ketidakpastian. Pentingnya penanganan yang tepat, baik itu melalui bantuan profesional maupun upaya mandiri, penyembuhan sangat bergantung pada faktor penyebab dan kondisi individu, serta dukungan dari lingkungan sekitar. Orang yang tidak dapat berpikir dengan baik atau kacau pikirannya ada macam-macam penyebabnya. Untuk dapat menyembuhkannya, keadaan itu bergantung kepada mental si penderita. Andai kata penyebab sudah diketahui, kemungkinan juga tidak dapat sembuh. Bila hal itu terjadi, maka jalan yang paling baik bagi penderita ialah diajak atau pergi ke psikolog. Bila penyebabnya itu jelas, misalnya rindu, obatnya mudah, yaitu dipertemukan dengan orang yang dirindukan. Fobia atau sejenis takut bisa dilatih dari sedikit, sehingga tidak takut lagi. Orang takut ulat yang berbulu dapat disembuhkan karena dibiasakan dengan benda-benda tersebut. Orang yang bersikap sombong atau angkuh bila mengalami musibah baru berkurang kesombongannya, tetapi mungkin tidak. Andaikan mereka sadar, kesembuhan itu adalah karena pengalaman. Jadi, yang menyembuhkan masyarakat sekitarnya dan dirinya sendiri. Baiklah, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.